Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan saya Nela Maulida, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Oke, di sini saya akan mengemukakan sedikit penjelasan dari para ahli mengenai apa itu hukum administrasi negara. Oke, langsung saja. Yang pertama, E.L. Goodhart dalam tulisan jurnalnya mengemukakan bahwa law was a command which had to be obeyed, and to obtain this obedience, a sanction or evil had to be attached to it because no one would voluntarily forget his own liberty. Pendapat yang dikemukakan sebelumnya menyatakan bahwa orang tidak akan melepaskan kebebasannya jika tidak ada hukum yang mengikatnya. Untuk itulah konstitusi dalam suatu negara diperlukan, seperti yang dikemukakan oleh Radian Salman bahwa secara substansif, konstitusi berisi aturan-aturan dasar tentang kekuasaan lembaga-lembaga negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, dan mengatur hubungan antara kekuasaan negara dan individu. Hukum administrasi negara merupakan salah satu konstitusi yang ada di Indonesia. Terdapat banyak sekali pengertian mengenai hukum administrasi negara, salah satunya dari Dr. Sahya Anggara yang mengemukakan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara, atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum administrasi negara berisi aturan lain yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Dr. Sahya Anggara secara lebih lanjut menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara tersebut. Sedangkan Yes Johan Utama mengemukakan bahwa hukum administrasi negara lebih dipahami sebagai suatu hukum yang menitik beratkan pada aturan atau norma yang mengatur kekuasaan itu sendiri. Sahya Anggara kembali mengemukakan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional sangat penting artinya bagi pelaksanaan tugas para pejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat dan rakyat, serta penyelesaian permintaan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke. Menurut saya kelemahan dari pendapat Sahya Anggara kelemahan dari pendapat Dr. Sahya Anggara yaitu dalam bukunya beliau tidak menyebutkan salah satu asas yang terdapat dalam hukum administrasi negara, yaitu asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Adapun kelebihan dari pendapat Dr. Sahya Anggara menurut saya adalah beliau menyatakan bahwa hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya, sekaligus juga melindungi warga negara terhadap sikap tindak administrasi negara. Selanjutnya, Profesor Dr. Yes Johan Utama menyatakan bahwa hukum administrasi negara bukan hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi harus pula mengatur hubungan yang istimewa, yaitu hubungan antara warga negara dan masyarakat. Kelemahan dan kelebihan dari pendapat Yes Johan Utama menurut saya adalah kelemahannya beliau tidak menjelaskan secara lebih detail mengenai tugas dari pejabat administrasi negara dan lebih berfokus pada fungsi dari hukum administrasi negara itu saja. Sedangkan kelebihan dari pendapat beliau adalah beliau menekankan bahwa hukum administrasi negara harus mengatur hubungan istimewa antara negara dan masyarakat yang menitik beratkan pada aturan atau norma yang mengatur kekuasaan itu sendiri. Sedangkan Sunita Zalfuri mengemukakan bahwa administrative law is that branch of the law which is concerned with the composition of powers, that is, right and liabilities of the various organs of the government. Kelemahan dari pendapat Sunita Zalfuri menurut saya adalah beliau tidak menjelaskan asas-asas yang terdapat dalam hukum administrasi negara. Kelebihan dari pendapat Sunita Zalfuri adalah beliau mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah salah satu cabang hukum yang mengatur tugas dan komposisi kekuasaan dari berbagai organ pemerintahan. Oke, selanjutnya Hari Sugianto mengemukakan bahwa hukum administrasi mempunyai ruang lingkup mengenai pengendalian kekuasaan administrasi atau penguasaan
terhadap penguasa-penguasa administrasi sehingga menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan undang-undang. Kelemahan dari pendapat Haris Sugianto menurut saya adalah beliau tidak menjelaskan seperti apa tugas pejabat hukum administrasi negara terhadap rakyat. Adapun kelebihan dari pendapat beliau adalah beliau menyebutkan bahwa hukum administrasi negara mempunyai ruang lingkup mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Oke, selanjutnya ada pendapat dari Dr. Supyandi. Dalam pidatonya mengemukakan bahwa secara sosiologis bangsa Indonesia saat ini memerlukan suatu hukum yang dicita-citakan, yakni pejabat administrasi negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap adalah sama artinya sang pejabat tersebut telah gagal dalam menjalankan organ negara hukum dan sama maknanya bahwa pejabat itu telah melawan perintah jabatannya. Dalam lingkup administrasi negara, pemerintah dapat memaksa apabila terjadi suatu pelanggaran. Ini sebuah bentuk dari sanksi administratif, yaitu suatu perangkat hukum yang bersifat pembebanan kewajiban. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.